Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya Agil R Saputra. Dan untuk kisah kali ini kita masuk untuk bagian yang kedua dari cerita yang berjudul Sureng Kala. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis yang linknya nanti juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Hujan lebat pun sudah sedikit mereda. Waluyo, Bajuwarno, dan Mbok Menik kini tengah duduk di ruang tamu. Dengan Sulis yang direbahkan di salah satu kursi panjang di ruangan itu, berdampingan di sisi Mbok Menik. Mereka semua saling diam dengan raut gelisah. Bajuwarno pun berdiri mendekati Sulis, memegang-megang jari kakinya seraya mengucapkan mantra membisik. Hingga tidak selang berapa lama, Sulis pun terbatuk dan sadar. Ampun, 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 kata Sulis setelah sadarnya seakan tadi dia telah didatangi oleh sesuatu. Sulis bangkit dan memeriksa sekujur tubuhnya yang kini sudah dipakaikan baju yang berbeda dari pakaian yang tadi ia kenakan. Ada apa ini? Ucapnya keheranan. Kamu tadi bertemu apa? Tanya Bajuwarno yang masih berada di depan Sulis. Sulis terdiam sejenak, menggaruk-garuk kepalanya, mencoba mengingat kejadian yang ia alami saat perjalanan dari rumah Bajuwarno sampai ke sini. Matanya melirik ke semua orang yang berada di hadapannya itu, karena sebenarnya sedari awal saat ia sadar, Sulis sudah ingat dengan siapa tadi ia bertemu. Namun Sulis akan mencoba mengulur-ngulur waktu untuk tidak menceritakannya. Hingga akhirnya karena Sulis dicecar, Sulis pun bercerita. Tadi saya didatangi oleh Mas Tikno. Ucap Sulis dengan gugup, mengatakan kalau tadi ia bertemu dengan mendiang Pratikno, anak Waluyo yang sudah meninggal. Tapi saya rasa itu bukan Mas Tikno. Soalnya tiba-tiba saja dia berubah menjadi sosok kuntilanak yang badannya sangat besar. Ucap Sulis dengan nada yang bergetar ketakutan. Kayak yang tadi malam kamu lihat di depan rumah, kata Mbok Menik menyelat cerita itu. Iya Mbok, betul, seperti yang aku lihat sebelum aku berangkat ke tempat Bajuwarno tadi, jawab Sulis membenarkan perkataan dari Mbok Menik. Waluyo tampak resah mendengar cerita itu. Matanya langsung menatap ke arah Bajuwarno, menyiratkan sebuah pertanyaan yang langsung dijawab oleh Bajuwarno. Kalau itu bukanlah arwah Pratikno, melainkan jin kiriman yang sedang menjelma untuk mengacaukan kehidupan Waluyo. Jelas, dulu kamu pasti banyak membuat orang sengsara. Sekarang kamu sedang memanen buahnya. Tapi karena aku melihatmu ingin berubah menjadi baik, aku akan membantumu sebisanya, ungkap Bajuwarno kepada Waluyo. Waluyo hanya terdiam menganggukkan kepalanya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Bajuwarno menepuk bahunya, mengajak Waluyo masuk untuk memeriksa keadaan Suryani istrinya. Dan benar saja, belum sampai mereka semua berjalan menuju kamar, Suryani pun memanggil-manggil dengan nada kesakitan. Tolong, tolong. Suara Suryani lirih dari dalam kamarnya. Mereka pun bergegas menghampiri dan ternyata apa yang terjadi dengan Sulis kini juga terjadi kepada Suryani. Hidung dan mulut Suryani berdarah, begitu juga dengan kotoran hitam berbau busuk yang diduga keluar dari dubur Suryani. Ini sudah memenuhi sebagian ranjangnya. Tenang, tenang, ucap Bajuwarno sambil menutup hidungnya karena tidak bisa dipungkiri baunya kini tercium sangat busuk. Atas arahan Bajuwarno tanpa ragu Waluyo pun memindahkan istrinya ke ruang tengah. Mbok Menik dan Sulis bolak-balik membawa perlengkapan untuk membersihkan tempat tidur majikannya itu. Kasurnya dibuang saja, ucap Bajuwarno. Setelah Mbok Menik menyiapkan air hangat, kini Waluyo memindahkan istrinya ke kamar mandi untuk dibersihkan.
Bersama Mbok Menik, Waluyo menyeka dan memandikan istrinya, menggantikannya baju, dan memapahnya kembali ke ruang tengah. "Ada apa ini, Mas?" ucap Suryani dengan lesu, mempertanyakan apa yang terjadi. Waluyo tidak berkata banyak. Ia hanya menjawab, semua akan diurus oleh Mbak Juwarno. Hingga suasana kacau saat itu dipecahkan oleh suara azan subuh yang berkumandang. Sekitar pukul 5 pagi, Mbak Juwarno berpamitan pulang, diantar oleh Waluyo. Sementara Mbok Menik dan Sulis yang sudah terlihat lelah setelah melalui malam yang kacau tadi pun juga berpamitan pulang sejenak ke rumahnya sesudah Waluyo kembali dari mengantar Mbak Juwarno. Suryani yang sudah agak pulih sekarang tengah duduk di ruang tamu bersama Waluyo, memandangi lalu lalang orang di depan rumah tanpa ada percakapan. Sungguh pagi yang terasa aneh dan lesu setelah apa yang mereka lalui semalam. Waluyo bangkit dari duduknya dan berjalan menuju dapur untuk memanaskan air dan membuat kopinya sendiri. Seraya pandangannya tertuju di kandang lembu miliknya di belakang rumah. Ia sedikit heran karena tidak ada aktivitas berisik dari kandang itu seperti biasanya. Firasatnya mulai tidak enak. Ia pun menyesap kopinya terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan untuk memeriksanya. Dan ia tersentak setelah melihat apa yang terjadi. Sapi-sapinya yang berjumlah 4 ekor tampak sudah limbung tersungkur dengan semua lidahnya yang menjulur. Jelas mereka sudah mati. Waluyo hanya bisa menghela nafasnya panjang-panjang, menahan emosi yang sudah sesak di dadanya. Dengan perlahan ia berjalan masuk kembali ke dalam rumahnya, menyambar kopi di atas meja dapur dan kembali duduk bersama Suryani di ruang tamu. Suryani tampak masih melamun, hingga Waluyo yang duduk di sampingnya pun menyadarkan lamunannya. "Sapi kita mati semua, Bu," ucap Waluyo dengan wajah yang mulai putus asa. "Kok bisa, Mas?" jawab Suryani terkejut. Waluyo hanya diam, namun dengan wajah sayu Suryani mencoba menenangkan suaminya itu. Lagi pula matinya 4 ekor sapi itu belum cukup untuk membuat pasangan Waluyo dan Suryani ini bangkrut, mengingat harta simpanannya yang masih cukup banyak. Tapi bagi mereka mungkin ini bukan masalah harta, namun perihal ketentraman hidup mereka ke depannya. Waluyo menengadahkan kepalanya dan menyandarkannya di bantalan kursi ruang tamunya itu. Seraya menghela nafas, ia memejamkan matanya. Semalaman ia tidak tidur sama sekali. Tentu kini ia merasa kantuk. Begitu juga dengan Suryani yang juga beranjak masuk dan merebahkan tubuhnya di kursi ruang tengah. Hingga entah selang berapa lama kemudian, Mbah Juwarno datang disusul oleh Sulis dan Mbok Menik. Beberapa saat setelahnya, "Pak," ucap Sulis pelan sambil sedikit menggoyangkan tubuh Waluyo yang tertidur di kursi. Hingga ia pun terbangun. Begitu juga dengan Suryani yang juga dibangunkan oleh Mbok Menik. Mbah Juwarno tampak menggenggam bungkusan kain merah di tangannya. "Ini telur angsa. Sudah saya raja untuk tolak bala. Semoga ini kuat untuk membentengi rumah ini," ucap Mbah Juwarno sambil menunjukkan bungkusan kain merah yang berisi telur angsa itu. "Sapi saya mati semua, Mbah. Itu kenapa? Apa ada hubungannya dengan ini?" tanya Waluyo menyambut pernyataan dari Mbah Juwarno tadi. Mbah Juwarno tidak menjawab. Ia hanya menganggukkan kepalanya saja dan langsung menyuruh Sulis untuk mengambil paku dan palu. Suryani dan Mbok Menik keluar membawakan minuman dan sedikit hidangan untuk Mbah Juwarno. Singkat waktu dipasanglah bungkusan merah berisi telur angsa itu di atas pintu masuk. Lagi-lagi Mbah Juwarno kembali berujar, semoga benda ini kuat untuk menahan serangan teluh yang belum diketahui asalnya ini. Setelah itu Mbah Juwarno langsung mengajak mereka semua untuk ke belakang. "Ayo kita ke belakang, sapi-sapi itu harus segera kita kuburkan," kata Mbah Juwarno seraya bergegas ke kandang lembu milik Waluyo itu. Sulis dan Waluyo kini saling berjibaku untuk menggali lubang. Sementara Mbah Juwarno sibuk memotong-motong sapi itu menjadi beberapa bagian, dibantu oleh Mbok Menik dan Suryani tentunya. Setelah selesai dikuburkanlah bagian-bagian tubuh dari sapi itu dengan menyisakan ekornya yang kini dibakar oleh Mbah Juwarno hingga menjadi arang. Berjam-jam proses itu dilakukan hingga selesai ketika waktu sudah menjelang sore. "Tetaplah waspada dan selalu ingat dengan Tuhan,"
ucap Bajuwarno sebelum berpamitan meninggalkan Waluyo dan Suryani. Mbok Menik, Sulis tampak sudah membersihkan diri. Begitu juga dengan Waluyo dan Suryani yang kini sedang menyantap mie instan di atas meja makannya. Sini Lombok, Lis, makan dulu, ucap Suryani mengetahui Mbok Menik dan Sulis tengah mengobrolkan sesuatu di area dapur. Sulis dan Mbok Menik bergegas mengiyakan ajakan majikannya itu dan menghampirinya ke ruang makan. Mereka pun makan bersama dalam satu meja dengan wajah Mbok Menik yang gelisah, berharap kejadian di atas meja makan kemarin tidak terulang lagi. Suasana rumah ini tampak hampa sejak kejadian itu. Meski telur angsa yang digantung oleh Bajuwarno di atas pintu itu bekerja, memang kini tidak ada lagi gangguan yang terjadi. Tapi sepertinya sejak hari itu ada yang aneh dari Suryani. Ia terlihat lebih pendiam dan sangat minim interaksi. Waluyo berpikir mungkin istrinya memang masih syok. Seperti hari-hari yang lalu, Mbok Menik dan Sulis masih setia dengan juragannya. Tidur dan menginap di rumah ini, meski mereka mulai seperti memakan gaji buta, mengingat semakin sedikit saja hal-hal yang harus mereka kerjakan. Pernah sekali waktu Sulis mencoba mengutarakan ini kepada Waluyo. Ia ingin mengundurkan diri jika memang sudah tidak ada sesuatu yang penting untuk dikerjakan. Namun Waluyo menolaknya. Ia ingin Sulis dan Mbok Menik ikut dengannya. Ia berjanji dalam waktu dekat pasti akan ada banyak hal yang akan mereka kerjakan bersama-sama. Wes, sekarang kamu dan Mbok Menik belanja ke pasar, masak yang enak. Nanti ibu mau datang ke sini, ucap Waluyo di siang itu, menyuruh Mbok Menik dan Sulis untuk membeli bahan makanan karena nanti ibunya akan datang kemari. Mbok Menik berangkat ke pasar dibonceng oleh Sulis menggunakan sepeda motor. Dengan pelan dan landai mereka menyusuri jalan menuju kota sambil berbincang. Lis, aku kok perasaannya seperti tidak enak ya, kata Mbok Menik dalam perjalanan itu. Tidak enak gimana Mbok? Jawab Sulis sedikit berteriak. Entahlah, sepertinya ada yang aneh saja di rumah, kata Mbok Menik. Singkat cerita, sambillah mereka di pasar, Mbok Menik berjalan beriringan dengan Sulis menyusuri lorong-lorong pasar itu untuk membeli keperluan sesuai perintah Waluyo juragannya. Hingga sekitar 1 jam kemudian selesailah mereka. Mbok Menik dan Sulis kembali lagi ke rumah untuk menyiapkan semuanya. Hingga sore hari semuanya selesai dan telah siap. Tampak Mbak Sosro, ibu Waluyo, juga tiba beberapa saat kemudian. Mak, datang sama siapa? Ucap Waluyo menyambut kedatangan ibunya itu dengan mencium tangannya. Ini sama Paman Dirman, jawab ibu Waluyo singkat. Tampak raut wajah kekecewaan terpancar di paras Mbak Sosro. Sepertinya ia masih menimpakan semua itu kepada Waluyo dan menantunya perihal masa lalu dan kematian Praktikno cucunya. Apa yang kamu kerjakan sekarang? Tanya Mbak Sosro kepada Waluyo dengan nada sedikit sinis. Waluyo menjelaskan kepada ibunya itu, ia sempat menekuni usaha ternak sapi. Namun sekarang sapi-sapi itu sudah mati. Waluyo juga kini mulai terbuka dengan ibunya perihal hal-hal aneh yang sempat terjadi. Ada orang yang dendam dengan saya, Mak. Tapi saya maklumi itu. Doakan saja untuk keselamatan kami, ungkap Waluyo di sela-sela pembicaraannya. Mbak Sosro, ibu Waluyo, dan Lek Dirman, pamannya, seketika terdiam saling pandang. Berlanjut dengan Lek Dirman yang kini mendekat dan duduk di samping Waluyo. Benarkah? Tapi kamu tidak apa-apa kan? Ucap Lek Dirman dengan serius seakan mengetahui semua. Kalau aku tidak apa-apa, Lek. Tapi Suryani sekarang jadi agak aneh, jawab Waluyo. Lama-kelamaan setelah pembicaraan yang cukup panjang, Mbak Sosro, ibu Waluyo, mulai agak luluh. Mungkin dia juga kasihan dengan keadaan anaknya sekarang. Terlihat Mbak Sosro yang kini berada di kamar Suryani untuk melihat keadaan menantunya itu. Menanyakan kabar tentang kesehatannya. Jawaban Suryani hanya singkat-singkat, bahkan cenderung tidak sopan, membuat Mbak Sosro yang tadinya sudah melembut, sekarang menjadi ketus lagi. Singkat waktu setelah makan bersama, Mbak Sosro dan Lek Dirman pun pulang. Waluyo, Sulis, dan Mbok Menik yang mengantarnya sampai depan pintu, seperti merasakan sesuatu yang mengganjal ketika Mbak Sosro mencegah Lek Dirman yang hendak menyampaikan sesuatu kepada Waluyo.
Sudah Man, ayo segera pulang. Ini sudah hampir gelap, ucap Mbak Sosro seraya beranjak pergi dan masuk ke dalam mobilnya. Watak ibuku memang seperti itu, keras, sulit memaafkan, sulit untuk direndahkan, kata Waluyo kepada Sulis dan Mbok Menik yang masih berdiri di lantai teras. Matahari sudah terbenam, disusul oleh azan maghrib yang berkumandang. Mbok Menik dan Sulis kembali ke kamarnya masing-masing. Sementara Waluyo terlihat mengambil wudhu di sumur dekat kamar mandi. Ayo Bu, kita sholat, ucap Waluyo setelah masuk ke kamarnya dan melihat istrinya masih saja tiduran di atas tempat tidur. Suryani tidak menjawab ajakan dari suaminya itu dan justru malah memalingkan wajahnya membelakangi sang suami. Melihat itu Waluyo hanya menghela nafasnya dan merasa semakin khawatir dengan keadaan istrinya itu. Jangan-jangan dia mau dibuat gila, batin Waluyo tidak sengaja. Astagfirullah, ucap Waluyo setelah membatin itu seraya menggelar sajadahnya. Waluyo pun segera memulai sholatnya dengan cukup khusyuk. Ia sembahyang hingga ketika sudah selesai dan setelah ia mengusap wajahnya, betapa kagetnya Waluyo yang kini melihat sang istri sudah tidak berbusana. Memandangnya dengan aneh sambil tersenyum-senyum nakal. Ini tidak seperti Suryani yang Waluyo kenal. Astagfirullah, ngapain kamu sih Bu? Ucap Waluyo sambil mendekat dan menutup tubuh istrinya dengan selimut. Sementara tampak Suryani tidak bergeming dan terus menatap dan melempar senyum anehnya. Hingga tidak selang beberapa lama, setelah sejenak kepanikan Waluyo, istrinya pun limbung di pelukan Waluyo. Selimut yang tersingkap memperhatikan sebagian tubuhnya yang kini mulai timbul lebam-lebam membiru di sekitar dada dan lehernya. Waluyo meletakkan tubuh istrinya dan beranjak keluar kamar, memanggil-manggil Mbok Menik dan seketika langsung datang dengan masih mengenakan mukena. Ada apa Mas? Kata Mbok Menik menghampiri. Cepat lihat Mbak Yani, ucap Waluyo sambil menyeret Mbok Menik ke dalam kamar. Tubuh Suryani mendadak demam. Mbok Menik pun menyarankan juraganya itu untuk membawa istrinya ke rumah sakit saja. Ini dibawa ke rumah sakit saja Mas, ucap Mbok Menik sambil memakaikan baju ke tubuh Suryani dengan hati-hati. Bersamaan dengan itu pintu kamar diketuk. Waluyo yang langsung keluar melihat Sulis dengan wajah penuh ketakutan dan mengajak Waluyo untuk memeriksa ke depan rumah. Karena tadi ketika Sulis hendak pergi keluar untuk membeli sesuatu ke warung, ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di depan pintu. Bau busuk pun kini mulai tercium ketika mereka berjalan dan sampai di ruang tamu. Tampak di atas lantai persis depan pintu utama, cairan hitam sudah tercecer. Begitu juga dengan kain merah serta cangkang telur yang terserak. Telur angsa pemberian Mbak Juwarno pecah. Dan dari sinilah cerita aneh itu mulai kembali. Dengan aneh tubuh Suryani mendadak mengeluarkan keringat, begitu juga dengan suhu tubuhnya yang telah turun. Namun janggalnya, ia kini mulai meracau tidak jelas seperti berbisik melafalkan mantra. Mbok Menik yang masih melihat itu segera keluar dari kamar dan memberitahukan hal ini kepada Waluyo. Saya harus segera ke Mbak Juwarno, ucap Waluyo seraya bangkit dan beranjak. Namun tiba-tiba hujan turun lebat dengan kilat yang menyambar-nyambar. Ada apa ini? Batin Waluyo yang urung berangkat ke rumah Mbak Juwarno. Mbok Menik berinisiatif untuk membuka Al-Quran dan membaca ayat-ayat suci di depan tubuh Suryani yang merebah dan meracau. Dan untungnya perlahan-lahan Suryani berangsur tenang dan tertidur. Hingga detik pun berganti menit, berganti jam dengan Waluyo, Sulis dan Mbok Menik yang kini tampak bersiaga di depan kamar di mana Suryani berada. Hujan sudah mereda, menyisakan rintik dan sunyi senyap di malam yang janggal itu. Tidak ada topik yang mampu mereka bicarakan saat ini, hingga akhirnya samar-samar muncul suara duk, 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 seakan menghentak di lantai rumah ini. Apa itu? Ucap Sulis yang tampak paling was-was di antara mereka bertiga. Shh, kata Waluyo mengamati dari mana suara itu berasal. Dan suara hentakan itu tiba-tiba tanpa aba-aba berubah menjadi suara seseorang yang sangat familiar bagi mereka bertiga. Pak, Pak. Suara itu seketika membuat mereka bergidik ngeri.
karena suara itu sangat mereka kenali sebagai suara mendiang Pratikno. Meski hanya sekali saja suara itu memanggil, tapi cukup membuat Waluyo kini bangkit dan bergetar. Seperti tidak terkendali, berjalan mencari dari mana suara itu berasal. Mbok Menik yang sempat menahannya pun langsung terlempar ketika tanpa sengaja Waluyo menepisnya. "Itu bukan Tikno, Mas," teriak Mbok Menik yang nyatanya tidak diperdulikan oleh majikannya itu. Mau tidak mau Mbok Menik dan Sulis harus mengikuti Waluyo yang sudah tidak terkendali itu. Berjalan di belakang majikannya yang langkahnya sudah gontai dan menangis. "Tikno, iki bapak Tikno," ucap Waluyo seraya berjalan dengan terseok-seok hingga ketika mereka sampai di ruang tamu. Suara itu pun muncul lagi. "Duk, duk, duk, Pak, Mak," disusul oleh sosok pocong dengan wajah tua keriput yang tiba-tiba muncul di depan mereka dan berkata, "Mak, Pak," ucap sosok pocong itu dengan suara yang sangat mirip dengan Pratikno. Waluyo, Mbok Menik dan Sulis yang sangat terkejut hanya bisa mematung dan memandangi sosok pocong itu yang terus-menerus berkata, "Mak, Pak," dengan suara mirip Pratikno. Hingga setelah beberapa saat sosok itu pun hilang begitu saja, menyisakan tanah-tanah basah dan wangi yang kini tampak diusap-usap oleh Waluyo yang masih kebingungan di antara rasa takut dan sedihnya. Dengan ragu Sulis mendekati majikannya itu untuk mengangkatnya dari simpuhnya seraya matanya melirik ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Mbok Menik yang gemetar mengambil sapu dan pengki, menyapu sisa tanah basah dari pocong itu dengan bibirnya yang tanpa henti mengucapkan doa ayat kursi. Malam yang aneh itu pun berlalu dengan hampa dan tanpa jawaban. Siapakah sosok pocong itu? Apakah benar itu Pratikno yang kembali dari kematiannya? Atau memang hanya tipu daya jin yang mencoba mengacaukan pikiran para penghuni rumah ini? Entah sihir macam apa yang berlaku untuk ini. Yang jelas, ini cukup mengerikan. Sejak malam itu tidak cuma Suryani yang semakin parah. Waluyo kini juga berubah menjadi pendiam dan seperti tidak fokus. Sulis memutuskan pergi ke rumah Mbak Juwarno sekitar 2 hari setelah kejadian itu. Namun yang Sulis dapati tidak seperti yang ia perkirakan, karena Mbak Juwarno kini tengah terbaring sakit. Entah apa yang menimpa beliau, yang jelas dengan keadaannya sekarang tidak mungkin bisa memberikan solusi untuk masalah ini. "Apa kita harus ikut-ikutan mengurusi masalah ini, Mbok?" ucap Sulis kepada Mbok Menik kala sore di ruang dapur. "Tapi gimana ya, Lis? Apa kita tega meninggalkan mereka yang sedang seperti itu?" jawab Mbok Menik. Singkat cerita, malamnya terlihat mereka tengah makan bersama. Suasana sepi tanpa obrolan. Waluyo dan Suryani tampak lahap menghabiskan makanannya dan berlalu pergi ke kamarnya setelah nasi di piringnya habis, meninggalkan Mbok Menik dan Sulis yang tampak memperhatikan kedua juraganya dengan canggung. Sementara itu Waluyo dan Suryani yang kini berada dalam kamarnya mulai sedikit berbincang. "Lihat ndak, Bu?" kata Waluyo gundak. "Iya, aku selalu melihatnya." "Sebelum kamu mulai melihatnya, pocong bermuka tua itu kan?" jawab Suryani gelisah. Jadi ternyata belakangan hari sosok pocong itu terus selalu berada di rumah ini, memperlihatkan dirinya namun hanya kepada Waluyo dan Suryani. Waluyo yang tidak mau menimbulkan kegaduhan memutuskan untuk diam ketika sosok pocong itu muncul. Begitu juga dengan Suryani yang tampak lebih terbiasa melihat pocong itu daripada Waluyo. Mungkin alasan inilah yang membuat Waluyo dan Suryani berubah menjadi pendiam dan kosong. "Kalau begini terus, lama-lama kita bisa gila, Bu," kata Waluyo. "Aku sudah merasa gila sejak Pratikno meninggal, Mas," jawab Suryani. Pembicaraan itu pun berhenti. Mereka saling merebah dan memejamkan mata. Sementara itu di waktu yang sama, Sulis terlihat tengah memeluk radionya. Tiduran seraya memandang ke langit-langit ruangan di kamarnya. Menggonta-ganti kanal saluran radionya, mencari saluran yang ia suka. Namun sepertinya tidak ada siaran yang menarik di malam itu. Hingga ia pun meletakkan radionya dan beranjak untuk tidur. Namun belum sempat ia memejamkan matanya,
Tiba-tiba Mbok Menik mengetuk pintu. Lis, sudah tidurkah? Kata Mbok Menik pelan dari balik pintu. Sulis pun buru-buru beranjak dan membuka pintu tanpa curiga. Hingga setelah pintu dibuka, kini yang berada di depan ternyata bukanlah Mbok Menik, melainkan sosok pocong bermuka tua itu. Menatap menyeringai di depan Sulis yang terpaku sambil berkata, "Wes turu durung." Sulis hanya terdiam, terpaku tidak bisa bicara. Tubuhnya gemetar seiring sosok pocong itu yang kini mulai berpindah semakin dekat tepat di depan wajahnya. Mati. Teriak sosok pocong itu. Seketika pandangan Sulis menjadi gelap. Ia pingsan tidak sadarkan diri. Sementara itu di waktu yang hampir bersamaan juga, Mbok Menik yang sebenarnya dari tadi sudah terlelap pun kini terbangun dari tidurnya karena mendengar suara seperti benda jatuh di luar kamarnya. Ia yang berinisiatif untuk memeriksa pun kini mencoba bangkit dari tidurnya. Dengan matanya yang setengah masih sedikit terpejam, Mbok Menik beranjak dari tempat tidurnya. Duduk memakai alas kaki, seraya mengusap-ngusap matanya yang sebenarnya masih mengantuk. Namun seketika, ia tersentak ketika penglihatannya mulai jelas. Sontak Mbok Menik kembali melompat lagi ke tempat tidur. Meringkuk berpaling dari apa yang baru saja ia lihat. Sosok pocong itu kini duduk di meja samping ranjang Mbok Menik. Ternyata itulah yang baru saja Mbok Menik lihat. Terdengar jelas dari telinga Mbok Menik kata-kata, mati. Terus saja diucap berulang-ulang oleh sosok pocong itu dengan membisik parau dan mengerikan. Mbok Menik hanya bisa meringkuk membelakangi sosok itu. Dengan perlahan dan terbata, Mbok Menik mencoba untuk berdoa. Tapi setelah berulang kali Mbok Menik membaca doa itu, suara mati itu justru terdengar semakin menjadi-jadi. Mbok Menik yang ketakutan mulai menangis. Ampun, kata Mbok Menik gemetar. Hingga suara itu pun menghilang bersamaan suara ledakan yang terdengar dari atap rumah. Setelah itu perlahan Mbok Menik mulai memberanikan diri untuk menengok ke arah sosok itu yang untungnya kini sudah tidak ada. Tidak ada yang bisa dilakukan Mbok Menik selain mengambil tasbih dan berzikir sambil terus meringkuk membelakangi meja di mana sosok pocong itu tadi terduduk. Tidak sedikit pun matanya bisa terpejam. Hingga sampai azan subuh berkumandang, barulah Mbok Menik memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya. Berjalan menuju dapur dengan langkah yang cukup tergesa-gesa, hingga ketika hampir ia sampai di depan kamar Sulis, Mbok Menik sedikit lega melihat pintu kamar Sulis yang tampak terbuka. Alhamdulillah, Sulis sudah bangun, ucap Mbok Menik sambil berjalan semakin mendekati kamar Sulis itu. Namun sesampainya ia di depan kamar Sulis, Mbok Menik tentu dibuat terkejut ketika melihat Sulis tengah tertidur di lantai. Lis, bangun. Kenapa kau tidur di lantai? Kata Mbok Menik pelan sambil menggoyangkan tubuh Sulis itu. Hingga akhirnya setelah beberapa saat Sulis pun berhasil terbangun meski diawali dengan sedikit teriakan ketakutan yang keluar dari mulut Sulis. Ampun, ucap Sulis sambil spontan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Nyebut Lis, nyebut, kata Mbok Menik yang langsung menyadarkan Sulis dari ketakutannya. Tanpa sempat bangkit dari lantai, Sulis pun langsung bercerita tentang apa yang dilihatnya semalam dengan mimik wajah yang masih tampak ketakutan. Sudah, sekarang kamu sholat subuh dulu, ucap Mbok Menik mengakhiri pembicaraan sambil menyodorkan tangannya untuk menyuruh Sulis bangkit dari lantai. Aku semalam juga iya, kata Mbok Menik singkat seraya pergi ke arah belakang untuk mengambil wudhu. Sulis berjalan mengikuti Mbok Menik dan terus mencoba untuk mengajaknya berbicara. Hingga saat Mbok Menik berhenti dan ingin menanggapi itu, bersama dengan itulah suara teriakan terdengar. Itu adalah teriakan majikannya, Waluyo. Bu, bangun. Begitu teriakan Waluyo yang saat itu terdengar oleh Sulis dan Mbok Menik. Buru-buru Mbok Menik dan Sulis menghampiri kamar majikannya itu dan menerobos masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dulu. Dan pemandangan yang tidak mengenakan pun terjadi. Waluyo tampak memeluk dan menggoyang-goyangkan tubuh istrinya yang sudah tampak kaku dan membiru. Tolong Mbok,
Tolong, ucap Waluyo dengan tangisnya. Namun semua sudah terlambat. Mbok Menik yang mendekat dan memegang kaki majikan perempuannya itu seketika langsung berucap, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," kata Mbok Menik sambil mengusap lengan Waluyo. Sulis tampak bengong dan kebingungan. Otaknya masih mencoba untuk mencerna apa yang sedang terjadi di hadapannya itu. "Kasih tahu para tetangga," kata Mbok Menik menyuruh Sulis yang tampak berdiri kebingungan. Mendengar itu, Sulis pun langsung bergegas keluar, berjalan dengan panik keluar dari rumah, dan mengetuk setiap pintu yang ia temui untuk mengabarkan kabar duka ini. Sungguh janggal kematian Suryani, mengingat semalam mereka masih makan bersama. Apakah Telu ini yang membunuhnya? Mbah Juwarno yang hari itu juga datang melayat langsung menyarankan Waluyo untuk segera pindah dari rumah ini. Beliau berujar sudah tidak sanggup menolong Waluyo setelah mendengar cerita dari Sulis bahwasanya telur angsa itu sudah pecah dengan sendirinya. Sulis dan Mbok Menik juga bercerita kepada Mbah Juwarno perihal pocong bermuka tua yang mereka lihat semalam. "Mati, mati, mati," begitu ucap Sulis menggambarkan perkataan dari sosok pocong itu. Mbah Juwarno hanya terdiam menggelengkan kepalanya, lalu mengajak Sulis dan Mbok Menik menjauhi keramaian. Di belakang rumah, Mbah Juwarno berkata yang pada intinya adalah jangan sampai apa yang dialami oleh Mbok Menik, Sulis dan Waluyo diketahui oleh orang lain. "Lantas, bagaimana kita ke depannya, Mbah? Apakah kita tetap tinggal di rumah ini atau bagaimana?" ucap Sulis menggunakan bahasa Jawa. "Gak apa-apa, itu pocong pati, hanya bisa mengantar kematian 80 hari sekali," jawab Mbah Juwarno seraya meninggalkan Mbok Menik dan Sulis di belakang rumah. Menyaring dari omongan Mbah Juwarno berarti memang benar, sosok pocong pati itulah yang mengantar kematian kepada Suryani. Dan menurut perkataan Mbah Juwarno juga, pocong pati hanya bisa mengantar kematian atau mencari tumbal 80 hari sekali. Bersamaan dengan itu, upacara pemakaman Suryani pun berlangsung dengan penuh drama. Dari hujan yang turun begitu lebat dan liang kubur yang sempat 3 kali berpindah karena batu besar yang menghalangi penggalian. Tidak sampai di situ, karena tampaknya tidak banyak warga yang mau terlibat membantu. Hanya tetangga kanan kiri saja yang mungkin merasa tidak enak kalau harus tidak peduli. Dan Pak Ripto, penggali kubur senior yang tampak baik membantu bersama kedua anaknya. "Teko uripe, ora teko patine," kata Pak Samsir, anak Pak Ripto almarhum, dalam wawancara singkat saya dengan meriset cerita ini yang kurang lebih artinya adalah, "Saya tega memusuhi orang jahat saat dia masih hidup, tapi saya tidak tega meninggalkannya saat dia sudah menderita dalam kematian." Bisa terlihat di sini bagaimana sebenarnya stigma warga sekitar dengan Waluyo dan Suryani saat itu. Singkat cerita, setelah melewati beberapa drama, pemakaman Suryani pun selesai saat sore hari. Malamnya terlihat tidak banyak warga yang menghadiri acara doa tahlilan yang diselenggarakan oleh Waluyo di rumahnya. Mbah Sosro, Ibu Waluyo, dan Lik Dirman tampak merenung sedih di ruang tengah setelah acara doa yang hanya dihadiri sedikit orang itu selesai. "Ini Bu kopinya," ucap Mbok Menik kepada Mbah Suroso seraya memberikan 2 cangkir kopi panas kepada Mbah Suroso dan Lik Dirman yang tengah duduk di ruangan itu. "Orang-orang sudah pada pulang, Mbok?" tanya Mbah Sosro kepada Mbok Menik. "Sampun Bu, itu di luar sudah sepi," jawab Mbok Menik seraya izin untuk melanjutkan kegiatannya di dapur. Tidak selang beberapa lama, Mbah Sosro pun bangkit dari duduknya, berjalan menuju kamar Waluyo. Tampak di sana Waluyo juga sedang termenung, wajahnya kusut, pandangannya kosong, dan tampak linglung. "Yang sabar ya nak," ucap Mbah Sosro kepada anaknya itu, seraya mengelus pundaknya. Tidak lama kemudian tangisan Waluyo kembali pecah, kini di pangkuan ibunya, Mbah Sosro. "Maafkan aku Ibu, aku sudah terlalu banyak dosa dalam hidup ini," ucap Waluyo kepada Mbah Sosro yang ikut meneteskan air matanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini
dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.